Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Romo Yosef sangat senang luar biasa karena boleh kembali menemani saudara-saudara semua dalam menapaki masa pertobatan ini. Dalam melihat kembali kekuatan-kekuatan iman yang kita miliki dalam Tuhan. Dan juga semakin melihat arah yang jelas kemana pertobatan kita melangkah. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya juga sangat senang karena Anda semua dengan setia menyimak video-video yang diberikan di channel YouTube ini. Terima kasih untuk bantuan-bantuan Anda sekecil apapun itu, hanya dengan memberi like, komen, dan share video-video yang diberikan. Percayalah, support dan bantuan Anda itu sangat berguna untuk perkembangan pewartaan firman Tuhan di media sosial ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, di awal video ini saya mau bertanya kepada Anda. Silakan pejamkan mata Anda kalau saat ini Anda sedang di kamar, di ruangan sendirian. Lihatlah jauh ke dalam batin kita. Selamilah apa yang kita pikirkan. Rasakanlah apa yang kita rasakan saat ini. Tolong jawab pertanyaan saya dalam hati Anda masing-masing. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Apa yang akhir-akhir ini sangat mendominasi pikiran Anda? Dan juga apakah dalam hidup Anda ada sukacita? Ada rasa damai, ada keyakinan yang teguh dalam Tuhan. Jawab itu dalam hati kita masing-masing. Kenalilah diri Anda sendiri, bukan yang tampak dari luar, tetapi apa yang berasal dari dalam. Apakah ada jiwa yang bebas? Apakah ada roh yang menyala-nyala? Apakah ada hidup yang merdeka hanya tertuju pada Tuhan? Terima kasih Anda telah menyediakan waktu sejenak untuk melihat bagaimana keadaan diri Anda, bagaimana kesehatan jiwa Anda. Saudara-saudaraku, pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya tawarkan menjadi sangat penting untuk dijawab. Mengapa? Karena sebagai manusia, kita seringkali hanya berhenti pada apa yang tampak luar. Berhenti pada apa yang menjadi fisik kita. Berhenti pada apa yang kita lihat dan kita rasakan secara fisik. Kepala kita sakit, tangan kita pegel, jantung kita berdebar-debar, kaki kita ngilu-ngilu, dan lain sebagainya. Tetapi tidak banyak orang yang sadar bahwa sebetulnya jiwanya sakit dan merana. Maka dari itu saudara-saudara, tidak heran kalau seorang pemazmur, tepatnya dalam Mazmur bab 30, dia berseru seperti ini kepada Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa bertanya-tanya, mengapa seorang pemazmur mengalami sukacita yang penuh ketika dia diselamatkan oleh Allah seperti Allah mengangkat dia ke atas? Berarti dia sedang ada di bawah. Berarti ada sesuatu yang mengikat dia ke bawah, di mana dari usahanya sendiri dia tidak bisa untuk naik ke atas. Maka dia memerlukan pertolongan Allah untuk mengangkat dirinya dari lembah dosanya. Saya jadi ingat dengan pengalaman saya. Ketika waktu mahasiswa sekitar tahun 2000, saya diutus ke desa di Jawa Tengah, di mana saya harus ikut ibu dan bapak petani untuk mencangkul di sawah. Kebetulan waktu itu di mana sawahnya masih tergenang oleh air dan bibit-bibit padi baru saja disemai. Pada waktu itu ketika saya mencoba untuk mencemplungkan kaki saya ke dalam sawah, ternyata merupakan pengalaman yang tidak mudah. Apa yang terjadi?
Ternyata kaki saya masuk ke dalam lumpur yang cukup dalam sampai sedengkul. Nah, saat itu saya merasakan sungguh tidak mudah ketika kaki kita terjebak ke dalam lumpur yang dalam untuk bisa naik lagi. Seolah-olah ada yang menahan di dalam. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu adalah sebuah ilustrasi bagaimana keadaan manusia. Sudah 2 tahun video-video Bible Learning menemani kita semua. Saya sejak 2 tahun yang lalu juga berusaha untuk menyadarkan diri saya dan juga kita semua bahwa kita ini berasal dari atas. Bapa di surgalah pemilik hidup kita. Kepadanya kita akan kembali. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Tetapi sayangnya saudara-saudara, dalam kesementaraan itu, manusia yang tinggal di dunia ini ternyata seringkali melekat pada dunia. Ada 2 hal yang selalu mengikat manusia untuk berlama-lama betah di dunia ini sampai-sampai melupakan tujuannya yang adalah surga dan Bapa. Apalagi kalau bukan materi-materi dunia. Uang, harta, rumah yang mewah, barang-barang yang kita miliki. Lalu yang kedua juga adalah masa lalu kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, 2 hal inilah yang membuat manusia lama-lama berpikir dengan cara dunia berpikir. Maka tidak heran ada kebencian, ada balas dendam, ada korupsi, ada penindasan, ada iri hati dan dendam. Karena manusia begitu kuatnya dikuasai oleh hal dunia ini. Apakah teks-teks dalam kitab suci mengajarkan orang-orang Kristiani untuk menolak dunia? Jawabannya sudah pasti tidak. Ada 3 jawaban yang bisa saya tawarkan. Yang pertama adalah Allah sendirilah yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Dan ketika Allah menciptakan bukan main-main, tetapi semuanya dalam keadaan baik dan juga pasti dengan tujuan yang baik juga. Lalu yang kedua, dalam kitab suci kita bisa melihat ternyata Allah bisa intervensi, campur tangan dalam sejarah kehidupan manusia. Bukan Allah yang mengambil jarak terhadap dunia manusia, tetapi Allah sendiri yang ikut terlibat dalam sejarah orang Israel dalam Perjanjian Lama. Lalu yang ketiga adalah misteri inkarnasi. Ketika Allah menjadi manusia, hidup di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan manusia, di situ kita bisa melihat betapa Allah sendiri menghargai dunia ini, dunia yang kita hidupi ini. Tetapi saudara-saudara, teks kitab suci meskipun dikatakan tidak menolak dunia, tetapi kita diajak untuk meskipun kita tinggal di dunia, tetapi selalu mengarahkan hidup kita kepada surga. Maka dari itu, apapun yang kita miliki, apapun yang kita hidupi di dunia ini, hendaknya membantu kita untuk memperlancar perjalanan kita menuju Bapa di surga. Tentunya Anda masih ingat dengan tokoh pemuda yang kaya raya. Sejak masa mudanya, dia sudah menghidupi hukum-hukum Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Justru harta kekayaannya lah yang menghambat dia untuk mengikuti Yesus. Nah, saudara-saudaraku, dalam video ini saya mau mengangkat kembali satu orang tokoh yang sangat terkenal dalam Perjanjian Lama. Anda juga pasti sudah sangat mengenalnya. Tokoh ini memiliki semangat lepas bebas yang luar biasa. Meskipun hartanya banyak dan berlimpah, tetapi ketika dia harus kehilangan semuanya itu, dia tidak kehilangan imannya. Siapa lagi kalau bukan Ayub? Di kitab Ayub bab 1 ayat 20, setelah Ayub mengalami kehilangan bertubi-tubi, anaknya mati, rumahnya hancur, semua ternak-ternaknya dirampok, dia kehilangan segala-galanya, tetapi Ayub masih bisa berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan."
Saudara-saudaraku yang terkasih, semangat Ayub ini bisa memberikan inspirasi bagi kita untuk tidak terikat dengan hal-hal duniawi, dengan masa lalu kita. Harta benda, jabatan, termasuk juga kebencian-kebencian dan kemarahan-kemarahan kita dengan orang-orang tertentu. Saudaraku, belajarlah dari Ayub bahwa semua yang kita miliki ini adalah pemberian dari Allah. Dan ketika semuanya harus terlepas dari genggaman tangan kita, kita juga diminta untuk memiliki sikap yang rela. Berani melepas, berani merelakan, berani move on, dan juga memulai perjalanan langkah-langkah baru kita untuk meniti masa depan yang lebih baik. Saudara-saudaraku, itulah cara-cara memiliki jiwa yang sehat, batin yang murni, roh yang selalu berkobar-kobar, penuh sukacita dalam Tuhan. Marilah saudara-saudara, sebagai langkah awal, syukuri pertama-tama bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Dan juga kita dipanggil dan diajak untuk menggunakan semua yang kita punya, semua yang kita miliki, masa lalu kita, untuk membantu kita menuju Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang Pemilik hidup kita. Itulah pertobatan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.